Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family pada kesempatan kali ini. Karena sudah lebih dari 7 hari kita tidak update, kita akan Q&A lagi. Jadi menjawab beberapa pertanyaan dari komentar soal tata cara mandi wajib yang benar bagi laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya sudah hampir semua soal mandi wajib itu kita jelaskan satu persatu, mulai dari niatnya, kemudian rukunnya apa, syarat sahnya apa, yang membatalkan apa. Hampir semua teman-teman silahkan cek uh, di halaman utama channel ini. Oke, kita akan mulai membahasnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, Tren Quran pada kesempatan kali ini kita akan jawab beberapa pertanyaan. Jadi kita mulai dari konten yang paling populer di channel ini, teman-teman silahkan lihat tata cara mandi wajib. Nah, kita akan jawab satu persatu komentar-komentar yang kita anggap penting untuk kita jawab. Nah, ini dari Farel RPG. Pak, kalau misalkan sudah mandi wajib terus ada kotoran di mata, apa harus mengulang mandi wajib? Nah, ini sudah sering saya sampaikan teman-teman. Jadi mandi wajib itu syarat sahnya, rukunnya itu ada 3. Jadi pertama harus niat. Kalau tidak niat maka mandi wajibnya batal, tidak sah. Kemudian seluruh air harus rata ke seluruh tubuh. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi tanpa kecuali, termasuk kukunya, lipatan-lipatannya, kepalanya, rambutnya khususnya untuk laki-laki, itu harus membasuh sampai ke kulit kepala dan semua sampai ke kaki dan lipatan-lipatan itu harus basah. Kalau tidak, misalnya ada bagian yang kering, misalnya seujung jari seperti ini, maka itu batal, harus mengulang. Dan yang ketiga adalah bersih dari najis. Tidak ada najis lagi yang tersisa, terutama misalnya dari air seni, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Nah, sesuai pertanyaan ini, bagaimana kalau misalnya ada kotoran di mata yang masih tersisa setelah mandi wajib? Jawabannya adalah mandi wajibnya masih sah, karena kotoran di mata itu bukan najis yang bisa membatalkan mandi wajib kita. Jadi tidak perlu mengulang teman-teman. Hanya saja kalau misalnya kotoran itu menghalangi air untuk mengenai kulit di mata, maka itu bisa, kalau bisa misalnya diulang lagi, karena mungkin bisa saja airnya tidak lewat ke situ, tidak mengenai bagian mata, maka sebaiknya diulang. Tapi kalau semua sudah basah sempurna, hanya ada kotoran kecil seperti itu mandi wajibnya masih sah. Oke, selanjutnya dari DNNNDD ini bertanya, Assalamualaikum, niat mandi wajibnya dibaca di awal atau saat setelah wudhu? Jadi ini juga sudah kita jawab teman-teman. Jadi kalau mandi wajib niat, kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan pada saat mau melakukan rukun pertama, pada saat mau melakukan siraman pertama. Jadi teman-teman, kalau misalnya mandi wajibnya sesuai mazhab Syafi'i, maka pada saat mandi wajib cuci tangan dulu, kemudian bersihkan bagian kemaluan, kemudian setelah itu berwudu, baru setelah itu menyela-nyela air ke kepala, dan baru setelah itu ketika mau melakukan siraman pertama ke kepala, itu dibarengi dengan niat. Nah, niatnya juga sudah kita bahas. Ada 3 jenisnya niat dalam mandi wajib: untuk orang yang haid, untuk orang yang karena setelah berhubungan, untuk orang yang keluar sperma misalnya karena lain sebagainya. Nah, itu sudah kita jelaskan niatnya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari 26 Muhammad Hisam. Ini bertanya gini, jadi bang, wudhunya itu pakai niat wudhu atau tidak perlu? Jadi ini saya sampaikan,
Sudah saya jelaskan teman-teman, rukun mandi wajib itu cuma 3 tadi yang sudah kita sebutkan. Niat, meratakan air ke seluruh tubuh, bersih dari najis, itu sudah selesai, sudah sah mandinya. Nah kalau dengan wudhu, wudhu itu masuk kategori sunnah dalam melakukan mandi wajib. Jadi kalau misalnya ada yang tidak melakukan wudhu kemudian langsung mandi wajib, maka itu masih sah, hanya itu tidak sempurna. Jadi sah dengan sempurna beda teman-teman. Jadi sah tapi tidak sempurna. Dan kalau teman-teman tidak wudhu dulu, itu resikonya misalnya yang sudah berhubungan suami istri, setelah berhubungan masih panas badannya, itu langsung diguyur air, itu resiko bisa kena stroke di kamar mandi. Biasanya itu banyak terjadi untuk yang umurnya sudah di atas 40 tahun teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus wudhu dulu untuk kesehatan. Tapi kalau sunnah itu tidak wajib. Nah kalau dengan niat wudhu, misalnya teman-teman mandi wajib memilih untuk wudhu, maka harus wudhu. Jadi kenapa harus niat? Kenapa harus niat pada saat kita memilih wudhu? Padahal wudhu bukan wajib, karena rukunnya wudhu itu juga niat. Jadi kalau misalnya tidak mau wudhu pada saat mandi wajib, sebaiknya jangan wudhu. Tapi kalau sudah wudhu maka harus niat, karena wudhunya jadi tidak sah kalau tidak ada niatnya. Itu sudah dijelaskan, salah satunya di situs NU online itu sudah disampaikan bahwa niat wudhu itu juga harus harus dibaca. Dan itu juga beberapa hadis sudah menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu dengan wudhu terlebih dahulu. Nah kemudian selanjutnya, nah ini ada dari Syafiq Santosa, Bang kalau mandi junub terus dilanjutkan mandi biasa, apa boleh? Terus kemudian kalau terus mandi biasa menyentuh kemaluan, apakah harus mengulang atau bisa lanjut atau mengulang wudhunya? Mohon dijawab. Nah ini dari Syafiq Santosa. Nah pertanyaan dari Syafiq Santosa ini, kalau misalnya mandi junub terus dilanjutkan mandi biasa, itu boleh. Ini terkait juga soal pakai sampo, pakai sabun. Ini dalam salah satu ceramah Gus Baha pernah menyampaikan, itu juga sudah kita posting di channel ini. Kalau misalnya mandi junub, kemudian mau pakai sabun atau sampo, sebaiknya lakukan setelah mandi junub, setelah mandi wajib. Jadi anggaplah kita cuci tangan, cuci kemaluan, wudhu, kemudian niat, kemudian menyiram seluruh tubuh. Setelah basah sempurna semua dan sudah bersih semua badannya, anggaplah mandi wajibnya sudah selesai, maka baru setelah itu pakai sampo atau sabun. Itu untuk menghindari air yang mutaghayyir. Jadi air mutaghayyir itu air yang berubah warnanya, berubah baunya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka itu tidak lagi dihukumi suci dan mensucikan. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau mandi wajib, sebaiknya jangan menggunakan sampo ataupun sabun di awal-awal. Jadi lakukan setelah itu selesai sempurna mandi wajibnya. Kemudian kalau misalnya menyentuh kemaluan pada saat setelah mandi wajib, itu tidak akan membatalkan mandi wajibnya. Dan kalaupun pada saat mandi wajib misalnya menggosok semua badan kemudian menyentuh kemaluan, itu tidak akan membatalkan mandi wajibnya. Tapi kalau mau sholat setelahnya, itu harus berwudu dulu, karena wudunya otomatis batal pada saat menyentuh kemaluan. Nah itu jawabannya untuk Syafiq Santosa. Nah ini pertanyaan juga, boleh tidak mandi junub, boleh tidak mandi junub di waktu subuh? Jadi ini saya sampaikan, kalau teman-teman misalnya berhubungan untuk yang suami istri, sebelum sholat subuh, misalnya lakukan di malam hari, maka sebelum sholat subuh pastikan sudah selesai mandi junubnya, karena harus melakukan kewajiban yang lain, yaitu sholat subuh. Tapi kalau misalnya yang suami istri ya sudah sholat subuh kemudian berhubungan, maka batas waktu mandi wajibnya jangan sampai duhur. Jadi sebelum duhur itu sudah selesai, karena harus melakukan kewajiban itu. Tapi sunnahnya begitu junub itu harus langsung mandi wajib. Jadi misalnya habis sholat subuh kemudian berhubungan, maka sebelum pagi usahakan mandi junub sebelum ke kantor, terutama untuk yang
mau beraktivitas di luar rumah, itu usahakan sudah mandi sebelum itu. Tapi misalnya setelah sholat subuh, kemudian tertidur bangun jam 9, maka tidak apa mandi di siang hari, karena juga sudah sholat subuh dan belum masuk waktu duhur. Jadi tidak masalah teman-teman mandi di siang hari dengan pertimbangan dari penjelasan tadi. Nah kemudian selanjutnya, kemudian juga ada yang bertanya, Bang, bukan bertanya sih, Bang doakan saya mau tobat. Nah ini mungkin yang sering berzina. Atau kemarin juga ada yang tanya, Bang apakah coli itu dilarang atau haram dalam Islam? Jadi teman-teman, saya sampaikan buat yang terbiasa seperti itu, dihentikan sesegera mungkin, karena Nabi pernah dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang berzina dengan tangannya itu dilaknat. Jadi jangan sampai teman-teman terus-terusan melakukan itu, dan akhirnya karena itu dosa yang sekalipun itu tidak sama hukumnya dengan dosa berzina dengan perempuan dan sebagainya, tetap kalau itu terus dilakukan itu akan menjadi dosa yang besar sendiri ya. Jadi pastikan untuk sesegera mungkin bertobat. Caranya lakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya bermain atau bergaul dengan orang lain, atau mungkin seperti ini bisa buat konten dan sebagainya. Intinya sifatnya positif untuk menghindari dosa-dosa seperti itu teman-teman. Kemudian mencuci tangannya di awal itu harus pakai sabun atau tidak. Jadi pada saat teman-teman mencuci kemaluan di awal, itu boleh menggunakan sabun selama belum masuk ke rukun. Pada saat kita mulai menyiram kepala, itu jangan pakai sabun dan sampo dulu. Tapi kalau pada saat awal membersihkan kemaluan, silahkan, tidak masalah pakai sabun. Tapi setelah itu, setelah mulai mandi wajib, itu hindari dulu menggunakan sabun dan sampo. Nanti setelah selesai. Nah ini juga banyak yang tanya. Ini dari Oli Solihin. Kalau doa mandi wajib bacaan seperti berikut sah apa tidak? Jadi nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Jadi teman-teman, ini mau saya sampaikan, niat mandi wajib itu tidak satu, banyak. Bahkan kalau teman-teman ketemu niat mandi wajib yang sudah dituliskan di buku, kemudian tidak sama dengan itu, misalnya ada beda satu kata, tapi intinya niatnya itu maksudnya itu tercapai, maka itu boleh, tidak membatalkan mandi wajibnya. Jadi dengan niat yang sederhana saja, ya, saya niat mandi wajib dengan bahasa Indonesia, saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, karena ingin membersihkan hadas besar dari tubuh saya karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Jadi persoalan niat, beda teksnya sedikit itu tidak masalah, karena memang niat itu juga masih ikhtilaf apakah diucapkan atau dalam hati saja. Sehingga kalau teman-teman baca di kitab Ihya Ulumuddin, itu bahkan contoh niatnya itu hanya 2 kata, 3 kata, dan itu dicontohkan banyak bentuk niat. Jadi bukan cuma satu. Jadi kalau teman-teman niat dengan perbedaan lafal sedikit saja, itu tidak menjadi masalah, karena niat memang ikhtilaf apakah diucapkan dengan mulut atau dalam hati saja. Terus kalau ada yang berkata, ini juga pertanyaan yang saya jawab sebelumnya, kalau niatnya misalnya di dalam kamar mandi, itu usahakan tidak bersuara. Tapi ada yang tanya, niat sebelum masuk kamar mandi boleh atau tidak? Itu boleh dalam pandangan mazhab lain, tapi syaratnya jangan diantarai dengan aktivitas lain selain mandi wajib. Kalau diantarai dengan aktivitas lain dalam ilmu fikihnya, maka itu tidak sah niatnya. Jadi begitu misalnya mau masuk WC, mau mandi wajib, niat sebelum masuk ke WC boleh, tapi setelah itu harus langsung mandi wajib, jangan ada aktivitas lain. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Masih banyak sekali pertanyaan, ini ada ribuan pertanyaan teman-teman, dan tidak bisa saya jawab semua karena keterbatasan waktu. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.